Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Holiati, unit kerja SMP Negeri 3 Situbondo. Kami akan memaparkan hasil workshop yaitu tentang sekolah ramah anak. Sebelumnya saya akan memberikan yel-yel sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Mudah-mudahan dalam pemaparan ini nantinya akan mendapatkan pemahaman tentang sekolah ramah anak. Definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan dan penanganan kasus di satuan pendidikan. Konsep sekolah ramah anak, ada 4 konsep sekolah ramah anak, antara lain yang pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak. Yang kedua, orang dewasa. Disiplin positif sekolah ramah anak. Menurut Albert Einstein, bahwa kejeniusan dilahirkan dari kegembiraan. Di mana disiplin positif sekolah ramah anak yang rumusnya yaitu 1. Disiplin itu harus. Yang kedua, marah boleh. Yang ketiga, tegas harus. Dan yang keempat, korban harus ditolong. Jadi di sini disiplin disesuaikan dengan keadaan siswa. Marah boleh, tapi jangan sampai merendahkan martabat anak sehingga anak terluka hatinya. Tegas juga tidak mengandung kekerasan. Sedangkan siswa misalkan jadi korban, kita sebagai guru juga harus membantu untuk menolong. Mendisiplinkan anak berarti kita mendampingi mereka membangun jembatan menuju cita-citanya. Prinsip disiplin yang pertama yaitu partisipatoris. Yang kedua, menghargai anak. Yang ketiga, kesetaraan dan inklusif. Yang keempat, fokus pada kekuatan dan tindakan positif anak. Yang kelima, connection atau empati dan komunikasi. Yang keenam, kesalahan sebagai kesempatan belajar. Bahwa disiplin di sekolah ramah anak diawali dengan komunikasi dan kesepakatan. Yang perlu diingat bahwa setiap anak bisa berubah. Yang tujuannya perlu diingat bahwa setiap anak bisa berubah. Yang mana di sini ada kesempatan komunikasi dengan anak. Bagaimana kita mencari tahu kenapa anak mempunyai masalah sehingga kita bisa membantu. Dan ada kesepakatan dengan anak. Kemudian begitu kita ada kesepakatan untuk menyadarkan anak tersebut, maka kita sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan, menjadi sahabat, dan ada kesepakatan, ada dialog atau musyawarah, sehingga anak punya kesadaran untuk berubah, khususnya berubah yang positif.
baik tutur katanya maupun perilakunya. Banyak guru atau orang tua sudah merasa memberikan perhatian, tapi siswa tidak merasa diperhatikan. Cara membuktikannya adalah bertanya pada orang yang diberi perhatian. Pastikan bahwa perhatian yang kita berikan sesuai dengan penangkapan dan harapan orang yang menerimanya. Bapak, Ibu yang kami sayangi, Konvensi Hak Anak, jadi kita melanjutkan tentang Konvensi Hak Anak, adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar anak. Tujuan Konvensi Hak Anak yaitu menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada anak-anak yang diakui sebagai seorang manusia dan merupakan sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. Latar belakang munculnya Konvensi Hak Anak yang pertama adalah bermula setelah berakhirnya Perang Dunia. Yang kedua, reaksi atas penderitaan yang timbul akibat perang. Yang ketiga, para aktivis perempuan minta perhatian atas nasib anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Antara lain, yang pertama, non-diskriminasi. Kedua, kepentingan terbaik anak. Yang ketiga, hidup tumbuh dan berkembang. Yang keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian, adanya konvensi negara setelah ratifikasi melalui Kepres 36/1990. Yang pertama, Konvensi Hak Anak harus disosialisasikan sampai ke anak. Yang kedua, dibuat aturan hukumnya. Yang ketiga, dibuat laporan periodik mengenai implementasinya. Kemudian, bagaimana kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak? Yang pertama, to protect, yaitu kewajiban melindungi hak anak. Yang kedua, to respect, yaitu kewajiban menghormati hak anak. Yang ketiga, to fulfill, yaitu kewajiban memenuhi hak anak. Bagaimana upaya konkret negara, yaitu mengundangkan dan sosialisasi serta implementasi Undang-Undang PA nomor 23/2002, 35/2014, 17/2016, wujud upaya keras negara mengakui dan memenuhi kewajiban hak-hak anak. Yang meliputi klaster-klaster, yaitu klaster pertama yaitu tentang hak sipil dan kebebasan. Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga, klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster keempat yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya. Klaster kelima, perlindungan khusus anak korban seperti korban pornografi, kekerasan, narkoba. Demikian paparan dari kami. Mudah-mudahan menambah wawasan kita untuk
mau mengembangkan sekolah ramah anak. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.